Salam Rahayu, Hongulun Pasuki Langgeng Rahayu, Rahayu Rahayu. Sedulur, jumpa lagi dengan saya Kinogo Sirogo dari Warok Wangker Academy. Kemarin kita sudah membahas tentang makna sesaji dan bagaimana tujuannya makna sesaji tersebut dan apa itu sesaji dan jenis-jenisnya di video yang sudah kemarin. Sekarang kita akan melanjutkan yaitu materi yang terakhir tentang tradisi dan ritual Jawa. Nah, di sini kita akan membuat sesaji itu sederhananya bagaimana ya biar kita bisa membuat sesaji. Sesaji sendiri itu bukan hanya sebuah benda, tetapi cara ajaran yang mengajarkan cara berkomunikasi dengan sesuatu yang adi kodrati atau yang tak tampak, sedang komunikasi dengan alam semesta, komunikasi dengan Tuhan, komunikasi dengan sesama manusia yang diwujudkan dari benda tersebut. Nilai-nilainya ada yang tergantung adalah terkandung di dalam sesaji itu adalah penghormatan, rasa syukur, dan keharmonisan. Nah, sedulur, membuat sesaji itu gampang. Kalau di Jawa, asalkan ada cok bakal itu sudah cukup, ya. Cok bakal itu sudah menjadi sesuatu yang sudah mewakili semuanya ketika kita mau mengadakan sesaji, ya. Nah, sedulur, tetapi ketika kita berada untuk mengundang orang, maka tidak hanya sesaji yang cok bakal itu, tetapi kita harus menggunakan yang namanya tumpeng, sego golong, terus ada juga yang namanya bubur jenang sengkolo, bubur abang putih, ya, ada bebono, bubur bebono juga, gitu. Itu karena apa? Tujuannya itu setelah selesai ritual doa kita bagi-bagikan untuk kita makan bersama sebagai tanda solidaritas, kegotong royongan, dan keharmonisan, menjalin silaturahmi, nyambung ke rasa dengan tetangga, sedulur-sedulur yang lain. Nah, sedulur, dalam membuat sesaji itu di dalamnya ada bunga, ada buah-buahan, ada nasi, ada hasil bumi, ada polo gumantung, polo kependem, polo kesimpar, ya kalau di Jawa seperti itu, ya, termasuk kelapa muda, air itu bisa wedang, wedang kopi, wedang teh, dan wedang wangi. Wedang wangi itu air putih dikasih bunga, itu namanya wedang wangi. Dan ada unsur apinya, apa, damar murup, bukan lilin ya. Saya sarankan bukan, tapi damar murup. Nah, damar atau ublik, yaitu yang dari minyak itu ya, itu simbolnya lebih pas dengan daripada lilin. Ada dupa atau kemenyan. Nah, sedulur, elemen-elemen itu biasanya selalu ada dalam sesajen Jawa. Tetapi orang Jawa itu luwes atau apa ya, universal, tidak mewajibkan ada, tetapi jika ada, ya kita keluarkan, kita berikan. Adanya cok bakal, kita ada cok bakal. Itu kalau ada pisungsum seperti itu ya, sajen pisungsum. Jadi yang namanya sajen itu bagi orang Jawa adalah sesuatu yang memang ada, tapi tidak harus, kira-kira tidak memilikinya. Seadanya saja, itu orang Jawa seperti itu. Seadanya, tidak harus tapi ada, itu orang Jawa. Nah, sedulur, cara untuk menempatkan sesajen, ya, cara menempatkan sesajen ini biasanya dimulai dari yang suci, air, kelapa, bunga, terus nanti tumpeng. Tumpeng ini yang mengerucut ke atas ini adalah simbol dari hubungan dengan Tuhan atau meru, ya, yang mengerucut itu, atau representasi dari gunung. Itu adalah menyimbolkan hubungan antara dengan Tuhan. Itu letaknya di tengah. Lalu di sekitarnya
bisa dikasih sego golong, terus di sekitarnya itu polo kependem, terus ada juga nanti buat kinang pepak, terus ada juga bubur janang sengkolo itu diletakkan di sekitarnya. Tapi yang pasti sebagai tumpeng ini adalah sentral atau pusat dari segalanya tadi. Nah, itu sedulur ya. Itu caranya menata eh, apa namanya? Menata sajen. Nah, sajen ini biasanya juga sering diberikan pada saat selamatan. Selamatan membuat rumah, selamatan kematian, ada juga selamatan kelahiran. Itu sajen itu pasti ada. Ya, pasti ada dengan berbagai macam bentuknya, berbagai macam rupanya dan apa yang disuguhkan. Tergantung dari tradisi-tradisi yang ada di sekitar, di lokal. Tetapi unsur-unsur itu pasti ada, hampir sama dan samalah hampir ya. Tidak mungkin hampir tapi sama. Unsur-unsur di dalamnya itu sama. Ya, nasi, jenang sengkolo, buah-buahan itu pasti ada di semua. Meskipun jenisnya berbeda, itu di situ pasti ada. Unsur-unsur itu pasti ada di dalam masyarakat kita, baik dari ujung barat sampai ujung timur itu hampir sama ya, dan tidak meninggalkan unsur, tapi tinggal kearifan lokal yang ada di situ. Nah, sedulur, kembali lagi, sesajen ini adalah ajaran leluhur yang sangat luhur, yang perlu kita pahami, perlu kita pelajari, sehingga sebagai penerus dari ajaran leluhur tidak serta-merta mendapatkan omongan ini itu salah, ini salah. Kita makan mentah-mentah sehingga ajaran yang baik ini, ajaran yang benar-benar baik ini, yang tidak pernah menduakan Tuhan, itu dianggap menjadi sesuatu yang salah. Ya. Nah, sedulur, leluhur kita itu adalah leluhur yang luar biasa. Tidak pernah menyembah selain Tuhan. Mereka selalu menyembah kepada Gusti Sang Hyang Widi. Ya, diaplikasikan dengan cara yang luhur juga, selalu menyeimbangkan antara alam semesta dengan manusia serta hubungan dengan Tuhan. Keharmonisan ini selalu dijaga, selalu diwujudkan dari berbagai pihak dan dalam berbagai aspek kehidupan. Semuanya leluhur kita itu memasukkan nilai spiritualnya seperti itu. Luar biasa kebijaksanaan spiritual dan kecerdasan spiritual leluhur kita. Tentunya dari sesajen ini kita harus belajar bagaimana visi misi dari leluhur kita, yaitu menyeimbangkan alam semesta, menyeimbangkan hubungan dengan manusia dan dengan Tuhan, dengan selamatan, dengan sesajen, ya, yang mana semua itu adalah cara leluhur kita berkomunikasi secara spiritual dengan alam semesta, dengan Tuhan dan dengan manusia itu sendiri. Nah, leluhur sedulur itu mengenai sesajen, bagaimana cara menatanya dan apa unsur-unsur di dalamnya. Sudah saya pernah bahas juga pada video, nanti saya akan sertakan. Nah, apa maknanya dupa, maknanya bunga, dan itu semua sudah saya pernah, nanti saya akan sertakan, silakan klik untuk melihatnya. Dan itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Jika ada tambahan silakan lanjutkan di komen. Jika ada sesuatu yang ingin dikonsultasikan juga silakan tulis di komen. Apapun pengalaman Anda, nanti kita akan ulas bersama. Sekian dari saya, terima kasih. Salam Rahayu, Mulun Basuki Langgeng Rahayu, Rahayu, Rahayu.